Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita duduk bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Jumat, di mana kita masih berada di bab ilmu huruf, yang mana kita membahas rahasia dan makna huruf dari 30 huruf hijaiyah. Kita sudah memahami bahwasanya ada 11 huruf yang menjelaskan bagaimana proses penciptaan makhluk. Ada 11 huruf. Dari 11 huruf dijelaskan apa asal atau bahan yang menjadi jahirnya kita sekarang. Kemudian dari yang 11 huruf pun kita mengetahui asal perilaku atau kejadian yang disebut dengan ketetapan qada dan qadar kita sudah terjadi di 11 huruf yang terletak di 3 huruf, yaitu huruf ha, kha dan jim, terletak di situ. Itu semua. Maka dari situ kita mengetahui bahwasanya semua apa yang menjadi ketetapan bagi setiap diri itu ternyata ditetapkan ketika darah yang mengental, yang di dalam Al-Quran disebut dengan hati atau kalbu. Jadi sudah ditetapkan semua di situ. Maka seiring berjalan setelah ketetapan itu menjelaskan bahwasanya yang menerima semua ketetapan dan menjalankannya semua adalah orang-orang yang mendapatkan rahmatnya, sehingga pada huruf ro. Kemudian ketika semua yang mendapatkan rahmat tidak ada kesombongan baginya lagi, tidak ada keakuan lagi baginya, maka huruf ro tadi bertitik disebut dengan zat. Matilah dirinya, bahwa hadir titik di situ adalah hadir bahan dasarnya tadi, pelakunya. Barulah penciptaan alam semesta. Nah, dari 11 huruf menuju ke 12 huruf. Jadi kita ini sebenarnya membicarakan bahan baku. Dari bahan baku itu sebenarnya tahap awal itu kita mengenali bahwa sesungguhnya Allah menciptakan alam semesta. Nah, jadi alam semesta itu disebut dengan sin. Kemudian pada pembicaraan yang kedua, Allah menciptakan Adam, huruf sin juga sama pada batang tubuh. Kemudian Allah menciptakan isi daripada alam semesta, bertitik 3, sin. Kemudian Allah menghembuskan rohnya ke dalam batang tubuh, bertitik 3 juga, sin. Nah, maka setiap diri, langsung kita membicarakan kepada diri kita, dan setiap diri, setiap makhluk diberikan lagi informasi. Kalau setiap kendaraan yang diproduksi oleh pabrik itu ada yang disebut dengan buku petunjuk dan buku servis, buku perawatan. Jadi kita ini manusia diberikan buku petunjuk dan buku servis sama aja, yang disebut dengan Al-Quran dan Sunnah. Nah, diberikan situ. Jadi apabila kita ini sakit batin, sakit hati, kemana nih? Nang mana nang bagiannya nang rusak, tahu sudah di situ. Ada buku petunjuk. Kemudian apa nang diservis, tahu. Makanya orang kendaraan itu kan diservis, dicatat rantainya, ganti bannya, semua tuh. Jadi tidak ubahnya. Setiap kejadian di muka bumi ini ternyata adalah ilmu, informasi Tuhan semua. Orang bermasak sama informasi Tuhan semua, kan ada lain.
semua informasi Tuhan. Cuma kita kadang mempelajarinya benar, melihat memang sudah dilakukan, sudah ternyata sama semua. Dari mana petunjuk itu Allah berikan? Yaitu hadirnya daripada huruf syad. Jadi huruf syad itu sebenarnya adalah petunjuk informasi tadi. Di mana aja dasarnya? Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kenapa di ayat Al-Quran itu tidak disebutkan apabila mendapati masalah sembahyang dahulu? Ada, tapi disuruh bersabar. Sabar dahulu, hanya sembahyang, terjemah jadinya. Lalu akhirnya ketika manusia dapat masalah, sabar aja dahulu aja. Ya, dulu memikirkan dulu, sabar aja dahulu. Nang dipikirkan apa dunia masih itu kan sabar. Petunjuknya wasta'inu bis-sabr. Apabila mendapati masalah, kenali, pelajari makna atau rahasia daripada huruf syadnya. Apabila mengenali daripada rahasia di dalam huruf syadnya, hajar disebut huruf ba hadir. Coba kalau kita mempelajari huruf syad, ada huruf sin, berarti mempelajari diri. Setiap kita bertemu dengan masalah atau menghadapi masalah, mempelajari huruf syad akan berhadapan dengan huruf sin. Berarti mempelajari diri. Setelah mempelajari diri, bulik kepada yang 11 huruf. Oh, ternyata aku nang kayak ini sudah Allah tetapkan. Nah, kayak apa rasanya? Begitu Allah tetapkan di situ adalah keluh kesah bagi kita. Oh, ternyata kita menyadari. Ketika kita menyadari, oh sudah Allah tetapkan, dari mana garam aku nih? Seperti apa nih aku dicipta? Oh, kembali lagi ke asal. Oh, daripada roh. Ketika sudah kita menyadari daripada roh, itulah yang disebut dengan huruf ba'u, yang menyaksikan, melihat. Nah, begitu. Ketika kita melihat, menyaksikan, tadilah rahmat Allah ada bersamanya. Makanya bisabur. Ketika sudah kita menyaksikan di situ, siapa aku, siapa rasa, siapa masalah, yang disebut masalah tadi itu, rahmat hadir di situ. Ampunan ya bahasanya, rahmat bisa diartikan dengan ampunan, bisa. Padahal apa? Ampunan itu karena rahmatnya. Disitulah disebut dengan wasyabur, sabar. Tapi sabar bahasa terjemah lain. Ya, bersabar aja, menahan diri. Jadi sabar aja diartikan dengan menahan diri. Coba aja kalau orang tuh emosi, sabar ya. Aku jangan ada bersabar, udah tanya. Berarti apa maknanya? Menahan diri. Tapi makna yang sebenarnya bisabri tadi adalah mempelajari diri, mengkaji diri. Kenapa aku bisa kayak ini? Ketika kita sudah mempelajari diri, asal usul kita semuanya, maka setiap yang kita lihat, yang kita rasakan tidak menjadi mudarat bagi kita. Itu maksudnya. Hadirlah titik kepada huruf syad, mencegah mudarat. Disebut dengan huruf ba. Makanya kalau orang belajar bacaan, ya, la yastakhlifanahu, yang 3 tuh. Karena ujung-ujungnya apa? Aku syad, engkau dan akulah diri nang sebenarnya, engkau nang mudaratnya. Kan itu bahasanya tuh sama di situ. Jadi huruf dat adalah bisa manfaat, bisa mudarat. Jadi seseorang yang tidak mengenali diri pasti ia akan berkeluh kesah. Semua masalah, dapat kesenangan lupa diri, dapat musibah keluh kesah, semua yang diharamkan oleh Allah semuanya. Terlalu bermegah-megahan, atau suruh turun, ya, turun di situ. Kemudian berkeluh kesah, dilarang. Kenapa dilarang? Ujar Tuhan, maka sudah maha kuni semalam. Aku tulis ikam tasipak tunggul, ikam hakuni. Kenapa buat tasipak tunggul sarit? Kan gitu bahasanya nih, jangka bahasa kita. Sudah. Pelajarilah diri, hadirlah huruf da. Tapi Allah sangat luar biasa. Karena apa ajar Tuhan?
Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nang asalnya dari aku, kembali lawan aku. Nang asalnya bersih, asalnya suci, kembalinya tetap bersih, suci. Allah hadirkan huruf ta lagi. Makanya mutatahirin, atau di dalam ilmu fikih hukum taharah, ya, hukum mensucikan. Akhirnya itu. Kayak apa makanya huruf ta? Nah, kan sudah kita jelaskan. Tapi kita ulang. Yang kada mengenal dengan huruf ta itu adalah sesuatu yang masih menimbulkan sebab ketika menerima akibat. Maka huruf ta-nya kada berlaku. Kalau kanyang itu datang disebabkan makan, berarti huruf ta-nya yang kada berlaku. Maka apa? Tinggalkanlah sebab ketika menerima akibat dan jalankanlah sebab untuk mendapatkan akibat. Rubik memahaminya. Jalankanlah sebab untuk mendapatkan akibat, tinggalkanlah sebab ketika akibat sudah datang. Rubik kada tuh memahaminya. Memahaminya tuh. Karena hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat. Bila lapar makan, jalani makan. Tiba sudah datang kenyang, jangan lagi menuduh makan tadi yang mendatangkan kenyang. Ketika menuduh makan tadi yang mendatangkan kenyang, aku di mana ajar Tuhan. Itu maksudnya. Ya, berarti saat makan itu apa? Tidak ubahnya saat makan itu pemakaiannya sama dengan akibat. Termasuk sebutannya akibat. Ya, sahabat. Ketika kita makan, coba rasakan, ketika kita makan itu, makan itu perintah ada. Laku kata itu, semua sadari ketika bergerak apa yang dimakan itu hilangkan dari kita di situ. Datangnya kenyang dari situ. Itu maksudnya. Nah, hadir huruf ta itu di situ. Selalu mensucikan. Makanya disebut ketika Nabi Mi'raj, Nabi ditunjukkan, diperkenalkan penghuni surga dan penghuni neraka. Kalau menurut hadis dan kitab-kitab tafsir, Nabi dijelaskan bahwasanya sidin itu ujar malaikat masuk surga langsung tada berhisap-hisapan. Apa sebabnya ujar Nabi? Ujar malaikat selama hidupnya sidin itu menjaga kekotoran dirinya. Langsung kayak apa caranya tuh? Bila kita haus minum, ketika haus itu hilang, Allah selalu hadirnya. Kadang menuduh banyu lagi, nah menghilangkan haus kayak itu maksudnya menjaga kekotoran diri. Apalagi sembahyang, Allahu Akbar adalah yang disembah lagi. Selama masih ada yang disembah akan menimbulkan yang menyembah. Kada mau jadi lagi. Ya Allah Akbar. Kita rasakan nih nang bagarak ini siapa? Kembali kepada roh. Yang berkata siapa? Kembali kepada roh. Adalah diri kita. Siapa yang menyembah? Akhirnya apa? Dia. Kada ada kalimat lain lagi. Tidak bisa dikalimatkan lagi. Tuh kalau salah. Bersih caranya menjaga kekotoran diri. Tamat. Kemudian karena diri ini bersih, karena roh ini dijaga Tuhan kesuciannya, mulai awal dihembuskan dijaga Tuhan, kada mau kotor lagi. 3000 tahun Tuhan membersihkan roh luar biasa sampai jadi jasad tetap dipelihara Tuhan. Kada mau. Akhirnya bertitik ulang huruf ta-nya pada huruf apa? Bertitik ta tadi pada huruf ta. Akhirnya disebut dengan za. Nah, tampaklah kebesarannya. Jadi keberlanjutan daripada ta tadi, misalnya kita minum, hausnya minum, hilang hausnya. Kita kada menuduh air lagi yang menghilangkan haus, tapi rasa adalah rasa, dialah semua. Itu yang siapa yang tampak adalah banyak yang tampak sekarang.
Kada ada lagi banyak tampak. Sama Allahu Akbar itu gerak seperti itu. Tidak ada lagi kita berkata aku digerakkan. Bila aku digerakkan berarti dua masih. Kembalilah ke asal. Siapa yang tampak ketika takbir? Lenyaplah kita. Tuh, huruf za. Tampaklah kebesaran. Ada lagi diri kita sudah. Itu maksudnya dari pengamalan huruf ya, melihat apa saja takurihim sudah tahu, atau kita contohkan lain, kita pacul jam julung kawadah kawan, tulung jam wadah kawan perjalanan kawan makai jam kita duduk di wadong pas tapa imbe di wadong lawan kita aku jah makai jam bagus aja, kita tahu tuh jam siapa kayak itu juga rasanya, berarti dia sedang mengakui. Tapi amun begitu jam ini kita berikan, kita pinjami tadi ini maka berhadapan kita ya rasanya kita ini lagi pinjami orang jam atau apa aja wanita gagak nih. Kita tahu siapa tubuh kita, siapa gerak kita, pendengar kita, apa kita ya siapa wanita ucap aku nang melihat nih jam kok wanita iya melahar bila saud nikmat banget itu maksudnya, hanya sampai kepada huruf za. Maka setiap yang tampak kebesarannya, jadi anggap aja kita ini duduk pada suatu amaliyah, kita sebut amaliyah boleh lah, misalnya kita ini sudah tahu lah mandang jam, mandang papan, apa saja dipandang nama benar ya? Tapi tahu semuanya sudah kan? Adalah berkisah lagi, kita mau lagi itu papan lain yang ikut lain papan roh juga kada kau lagi lupa di dunia itu karena memang sudah papan namanya tapi sudah tahu kada disebut kada kau lagi menyebut kita itu lahar la syautin, itulah orang berilmu, ilmu takluk tukuk diketahui karena sudah melihat papan, melihat kendaraan, melihat apa aja takurihin aja karena sudah tahu sebut dengan huruf ain. Jadi orang yang sudah tahu itu kada ada suara lagi, kada ada huruf lagi, kada mau lagi sih karena sudah mengenal. Bila ada suaranya ada huruf, karena bila orang sudah mengenal kepada nurnya nang asal, kada kawal lagi bersuara nur adalah suara kada kawal lagi sudah. Karena begitu huruf itu ada, berarti sudah bicara kepada Nur Muhammad, ini langsung turun ke atas. Lahar bin syautin kada ada lagi hurufnya. Nah, itu artinya orang yang berilmu, hurufnya jatuh pada huruf ain. Kemudian huruf ain bertitik gain. Kenapa makhluk gain? Gorab. Nah, jadi orang berilmu itu sama nang kayak senja, terlihat tapi tidak tampak. Pada mau tadi terlihat tapi sama kita melihat papan, tapi papan tidak tampak lagi bagi kita. Gorab. Coba kita lihat tisu, jelaskan tisu, terlihat tisu. Tapi bagi kita yang sudah berilmu, tampaklah tisu sekarang. Hanya nama gorab. Di tingkat gain inilah akhir, ya kan? Akhir jaka kehidupan manusia di tingkat gain ini disebut dengan gamaran. Gamaran artinya kalau perjalanan usia kita ini sudah menuju gamarat. Di mana gamaratnya? Lihat aja. Gamarat itu adalah terjadi sebelum syakaratul maut terjadi. Di mana terjadinya? Gamar itu Tuhan sedang mempertontonkan atau membuka film kita semasa hidup, diputar Tuhan mulai kita dilahirkan sampai terbaring. Nah ya Tuhan ini kisah hikam mulai didengarkan sampai kan terbaring. Tonton bujur-bujur ikro kita bahkan hisab dirimu sendiri sebelum aku menghisap ya Tuhan. Coba makan tangan ikam ke mana, batu ikam ke mana, muntung ikam menyambat apa tuh lengkap semua sudah supaya ingat. Disebut dengan gambaran. Itu maksudnya. Jadi di dalam kehidupan manusia
Kemudian masa gambaran itu ada yang sebulan, ada yang seminggu, ada yang setahun, ada yang 2 tahun, macam-macam. Kita kalau belajar rumus kematian di dalam kehidupan itu, kita belajar dengan huruf, melihat orang hendak bulik itu, insya Allah kau hanya dikenal dulu, karena hanya malam tadi kejadian lawas garing. Kirim bilang foto di HP kita, masih ada foto karena orangnya berada di ke atas pada Samarinda. Jadi ada mau mati-mati dia sih, dibawa ke rumah sakit di ruang ICU, harusnya di layar tuh kan ada napas tuh, ada tanda tanya sebenarnya, tapi orangnya hidup. Ada bisa membaca, ujar kita itu sudah lewat masa gambarannya, ini sudah menuju masa sakarat napas beliau di tenggorokan ke atas. Sedangkan alat berpasang di sini, kadang kalau lagi baca, kenapa jangan ada mati, pasti ada rahasia besar yang belum tuntas. Kayak apa aja mengatakan, kadang kalau lagi mengetahui orangnya sudah di sini, dah berselang. Akhirnya apa? Kita mandi 9 lewat foto, kemudian kita sarankan, tolong ahli warisnya satu orang yang berani berakad lawan sidin, bisikin jurang di telinga. Ada anaknya sih, lalu berakad lah. Artinya apa? Semua rahasia pian, janji pian, semasa pian hidup berkelakuan apapun, ulun yang menanggung semua anak mengambilnya. Netik punya mata sih, babahnya udah. Jadi pagi tadi dilakukan itu, sekitar jam 2 meninggal orangnya. Udah langsung rumah sakit. Jadi sudah kita mandikan, dia foto aja, karena kita kadang mungkin ke sana. Mati bebas, tapi jurang hati-hati anaknya. Sama kita katanya peristiwanya sama. Jadi kita melihat gambaran ini kada bisa dihindari oleh setiap orang, cuma disadari atau kada kita kada tahu. Gambaran itu contoh, kadang-kadang kita biasa mau capi orang atau menyakiti orang, kadang-kadang ingat terus itu diputar Tuhan berarti, ya kan? Kayak apa aja nang matinya mendadak, tatap kemarat, karena huruf kadang bisa dihindari. Masih berlaku itu. Aku ya tak mimpi orang nang mati-mati, keluarga itu seberataan, itu gambaran. Gambaran pas sudah. Makanya kan haus di orang-orang bilang itu kan banyak tuh. Itu disebut dengan gambaran. Kayak apa menolak, supaya gambaran itu kita mudah. Inilah fungsinya kita belajar ilmu huruf di situ. Asal belajar ilmu huruf waktu garing, dan ini berat akan dunia. Kenapa aja si garing lambat? Jadi kita katakan orang gambaran itu karena menuju kepada sakarat itu. Faktu prosesnya. Dunia bertanya, engkaukah yang meninggalkan aku di dunia, atau aku yang meninggalkan engkau? Ya, bini ada, anak ada masih berat jawabannya. Engkaukah yang mencintai aku, atau engkau kada cinta lagi dengan aku? Kayak kita jawab, dunia yang bertakun lalu kita berat tidak? Berat jawabannya. Dikira mati itu dia ngelihat aja kali takutnya malaikat. Pada waktu syakarat sudah ditanya sudah. Kemudian pada waktu dimandikan, apa dia? Tidak. Ada banyak saat sakarat daur baca macam-macam dibaca Al-Quran. Jadi kita tolong keluarga yang membaca Al-Quran jangan terlalu parah, jangan terlalu nyari. Kenapa? Karena beliau sedang ditanya, itu memerlukan keheningan. Itu proses. Silakan bacakan di luar, silakan ya. Silakan bacakan di luar. Satu orang silakan bacakan Al-Baqarah, silakan. Santai aja, lirih aja membacanya, jangan nyari kayak orang mengaji. Terus santai, lirih aja baca di muka telinganya. Itu kita perintah itu. Beliau ingin ketenangan. Karena malaikat itu sudah, malaikat itu jangan diganggu. Bacaan Al-Quran itu justru akan mengganggu malaikat. Kalau terlalu dekat di hadapan orang garing tadi, lirih membaca santai baca. Karena kita mempelajari
cara buliknya. Oh, ternyata di sana ada sedang tidak ada pertanyaan di situ. Nah ini kita bulik di situ. Nah inilah susunan huruf ini dari Tuhan menciptakan kita dari bahan baku sampai kita hidup sampai kita bulik. Diberi petunjuk oleh Tuhan semua dari huruf aja yang disebut dengan gambaran. Nah menuju sakaratul maut inilah yang disebut dengan proses. Itu sakaratul maut tuh kita. Ujar Tuhan, proses manusia makhluk bulik dengan 3 cara. Disebut dengan huruf Q. Yang pertama huruf Q. Al-Quran Al-Waqiah dasarnya ada di situ. Kemudian ketika Nabi Mi'raj ada diceritakan di situ. Yang pertama, golongan pertama, orang yang semasa hidupnya menjaga kekotoran diri. Ini loh, kalau bahasa kita orang tasawuf tuh baca yang tahu dengan diri. Golongan yang kedua di dalam Mi'raj lah, kisah ketika Nabi diperkenalkan penduduk surga dan penduduk neraka. Golongan yang kedua apa kata malaikat? Golongan yang kedua, ia beramal tapi mencampur adukan amal dan dosa. Sembahyang, puasa bagus ya. Tahajud kadang ketinggalan, tapi perlakuan dunia sama aja berarti orang sama aja terus ya. Jalan terus. Tuh, mencampur adukan. Nah, kalau di Al-Waqiah golongan apa? Golongan kanan. Ya kan? Ia akan menerima catatan amalnya. Ada diproses dihisab, ditimbang dulu. Golongan yang ketiga, golongan kiri langsung. Golongan yang ketiga ini sama dengan golongan yang utama. Ulaika muqarrabun itu sama dengan golongan kiri, bebas hambatan, langsung cuma beda wadah. Nang saikong langsung kepada nur, nang golongan kiri langsung kepada nar, sama langsung bebasnya gitu. Ada tiga golongan. Nah, makanya secara ilmu huruf di mana andakannya golongan yang pertama huruf Qaf, golongan yang kedua huruf Kaf. Bisa kafar, bisa kafir. Golongan yang ketiga huruf lam, makhluk, dunia wara, dunia semata. Dari huruf ketahuan kadang bertentangan. Di dalam Al-Quran diinformasikan cara manusia kembali atau cara makhluk kembali dengan 3 cara, sehingga ilmu huruf pun dengan 3 cara jelas diterangkan sudah. Tidak bertentangan dengan Al-Quran. Nah, masuklah kita ke dalam 7 huruf sisanya lagi. Jadi anggap aja sampai di huruf lam itu kita sudah berada di alam barzah. Habis sudah kisah kita. Habis kisah. Hidup kita habis sudah. Ya, apa nang bulik itu siapa nang bulik? Kita cari nang bulik. Pada kita ada aja kubur, ada nang masuk neraka, ada nang masuk surga. Itu siapa yang menikmati, nang merasakan? Ya ayat Tuhan nafsulmu ma'inau, ternyata nang bulik itu adalah jiwa. Nang dipanggil aja ngaran jiwa dipanggil. Tapi jahirnya kalimatnya menampilkan jiwa, sesungguhnya nang dipanggil sesungguhnya adalah nurnya jiwa bulik sarupunan. Ya ayat Tuhan nak tuh ya kan, ya kan bahasa kita, wahai nurku nang samalam ku ulah jadi kulit, daging dan sebagainya, nurku nang kuhembuskan ke dalam batang tubuhnya jadi nyawa. Tuh disebut dengan jiwa. Oke ya, wahai nurku bulikan, bulik ada kira-kira seberataan, bulik seberataan ya karyang kanan yang badi kiaunya satro habis terapu kilometer kah kada berfungsi lagi. Ada mungkin riam kanan, wahai kipas angin bulik, wahai kipas angin yang di sini bulik, mungkin ada itu.
Sehingga ketika Mi'raj pun kadang alih ada pulang tanda ketika Nabi di dalam perjalanan terhenti kepada yang disebut dengan Muntaha, sebuah tempat muntaha batas. Mim to, ya kan? Mim to. Artinya tapi sebelumnya adalah huruf nun. Mim nun to. Tuh. Jadi nama lokasi ketika Mi'raj itu menjelaskan muntaha batas jiwa, batas nur. Tok itu adalah yang nang berasih jadi situ. Di alam situ nang berasih malaikat ini sanggup. Ketiga, nur boleh kasih itu ke asa. Ternyata ada pohonnya di ngarani orang disebut dengan pohon bidara. Oh, pohonnya ribut, satu daun nang gugur, ada atau nang tamat seiko. Biasa kita bila daun itu gugur salambar, mati, ada seiko. Catatan seberataan aja, padahal itu apa simbol. Jadi kita tidak bicarakan itu, coba cerita itu yang memperkuat. Jadi sampailah kenapa ternyata nang bulik adalah jiwa. Nur ke mana bulik? Nah, nih di sini nih banyak nih. Kalau orang mati dia rohnya kemana? Ternyata di dalam Al-Quran semuanya menjelaskan bulik langsung kepada Tuhan. Kata jiwanya inilah yang menjalani proses. Kalau jiwanya keduniaan aja, atau kayak tadi kisahnya mati dalam rahasia. Jadi jiwanya itu nantinya rohnya boleh, jiwanya inilah yang ditunggangi oleh jin. Iya, nang orang memadahkan mati jadi hantu. Padahal jiwanya itu dihidupkan oleh jin tadi. Diserupainya lah, karena di muka bumi ini hanya satu yang kada kau diserupai, yaitu Nabi Muhammad. Sahabat saja masih kau diserupai, Nabi Muhammad kada kau diserupai. Siapa aja kawan. Jadi jin tadi menyerupai jiwa-jiwa yang mati, rohnya tetap boleh kasar. Irji'i ila rabbik. Kalaupun penjahat ya, apakah rohnya penjahat? Jiwanya yang penjahat. Nah di sini orang bingung, maka penjahat yang misalnya masa langsung boleh kerja di sidang lah. Sekarang begini, ketika setrum itu kan suci, anggapnya bersih benar setrum. Berwarnakah setrum dari yang kanan? Kada. Adakah yang mana yang menunjukkan bahwa setrum itu memiliki warna? Kada. Bersih suci. Imbah masuk ke rumah ke sini ke dalam, nyalain lampu putih, nyalain kipas angin berputar lah setrum. Roh tetap suci, tetap bersih, makanya dijaga Tuhan. Roh kadang mau kotor disebut dengan ya ibadah sampai ke sini berwarna putih, ada yang hijau, ada yang biru, apa yang di kafe itu warna lampu banyak, itu informasi. Lalu kita berpikir memandang lampu setrumnya itu kira-kira habang lah aja. Mbah dicek ada habang, kenapa keluarnya habang? Nang habang itulah jiwanya. Itu kayak nang disiksa, itu nang keluar bertanggung jawab. Oh ternyata mim dan nun mengisahkan sejarah tentang diri kita kembali. Makanya Al-Fatihah di dalam sholat termasuk rukun, karena ketika mim dan nun, mim adalah sebutan nama lain daripada nur, maka jelas ketika takbiratul ihram siapa nang sesungguhnya takbir, jelas sudah di situ. Bakal lakukan selama ini siapa, jelas sudah. Itulah penggerak. Habang hijau pang ada di mana? Ada di 12 huruf. Habang hijaunya, tak bawalah habang hijaunya. Ada itu pamang di sidang kayaknya. Jiwanya tadi pamang di hisab. Tuh yang akan dipertanggungjawabkan seberataan tuh jiwanya tadi. Roh bulik ke asal seberataan. Nih bah bulikan, terus bulikan kaca kesemuaan. Nang dirasakan apa anginnya, tarannya kita.
Umpatlah tarangnya boleh. Ada umpat. Karena setrum tidak terang, tidak gelap. Setrum tidak bisa disebut terang, tidak bisa disebut gelap. Terang dan gelap ketika sudah jahir. Nah, sama roh. Sama Allah di situ. Maka apa? Orang yang dinyatakan dan dipanggil dengan jiwa yang tenang. Kawalah kita menggambarkan jiwa kita tuh tenang atau kaget. Saat lapar, bukan masalah ini ada apa aja, kada berduit, ini ada apa kelaparan, itu bukan masalah tenang kada tenang. Tenangnya itu ia tahu ketika ia lapar, ia makan, ia tidak duduk nasi yang mengenyangkan, itu yang mutmainah. Bukan bahasanya kehendakan tenang nih, mamalakan dia tahu nih pada berduit biar aja ngaran sudah takdir, itu kan tenang ngarannya. Ada itu sanksi dia, itu bukan cabutan tenang, itu tenang jahir. Bukan masalahnya istrinya kada mau abuk, ranai aja orangnya aja tenang benar sidin, bukan itu gambarannya. Mutmainah itu adalah tidak memandang lagi, itu terlihat tapi tidak tampak lagi, yang tampak adalah Allah. Itu maksudnya, tidak aku lihat, ya, tidak aku dengar, tidak aku rasakan kecuali Allah sebelumnya, Allah sesudahnya, Allah besertanya. Ada hal yang lain kan gitu maksudnya tuh. Itu ngarannya mutmainah. Tapi kalau terjemah mengartikan tenang tadi tidinto ya karanayan orang babutan takurihing paling ya tenang benar hidup sidin. Ya kita akui jahir sidin tenang. Tapi yang dimaksud tenang mutmainah di sini adalah dalam ilmu. Tenangnya sidin tadi kada berduit itu, atau tenangnya sidin mengenali bahwasanya saat kada berduit itu memang aku ditetapkan hari ini kada berduit. Antara dua. Jadi tinggal ilmu, makanya ada orang lain. Orang berilmu gua raba penetapan. Kita kan tahu, makanya kita kada tahu menuduh orang. Ada bisa kita menuduh seseorang. Nah, orang yang kembali kepada dirinya, kembalilah kepada nur syaratnya atau sebutannya apa? Nang langsung pulih. Jadi kalau secara ilmu ini langsung pulih kepada nur. Berarti golongan yang pertama, syaratnya apa sebutannya? Disebut dengan huruf waw. Wahid, waw. Jadi waw itu apa? Warakah, wahidkah? Lalu bingung, itu bukan itu arti wara dan wahid itu bersambung. Wara dahulu, wara itu terpelihara daripada menyekutukan Allah. Maka orang yang tidak menyekutukan Allah disebut wahid. Kedua-duanya memang itu maknanya. Wara artinya kita terpelihara, tidak menyekutukan Allah. Seperti apa kita? Coba kita makan, minum tadi adalah menuduh lagi kepada sebab. Ada lagi, itu ngarannya wara. Lalu siapa yang tanpa? Pandang air, pandang nasi, dan pandang semua. Adakah yang banyak kita pandang lagi? Siapa yang tampak ketika kita pandang? Ada lagi kembali kepada nur atau roh. Itu ngarannya wahid. Kembali ke dalam keesaan. Itu disebut dengan huruf waw. Nah, di dalam sejarahnya huruf waw ini disimbolkan terletak yang disebut mata kaki. Ia memutar berbentuk huruf waw. Jadi kita ini membicarakan 11 huruf kepala kita. Ada kada mata di dalam kepala kita? Ada, jelas mata ada. Kemudian 12 huruf membicarakan badan kita. Ada kada mata? Adalah mata di dalam badan kita nih. Semua anggota diberi mata, yang disebut dengan mata hati. Kemudian diciptakan Tuhan 2 kaki. Ada kada matanya? Ada pula mata kaki. Jadi orang kampung apa? Buku lali.
Iyalah, sudah buku lali pulang. Buku lali tuh, bayangkan, kun fayakun. Allah ciptakan tubuh 3 bahagian. Kepala dicabut tanah dari Ka'bah, diciptalah kepala. Jadi tanah-tanah Arab ini banyak di kepala kita. Ya kan, ambil tanah dari Palestina, ulah Tuhan mentok. Nah, jadi tanah di Palestina itu diambil Tuhan, diulah Tuhan untungnya kan enak Palestina. Makanya di muka bumi ini nampak ada mau damai, bahwa kalahi terus zaman Nabi ada, sudah ada tuh sahabat menamayakan pada sahabat lawas, iya pulang ada mau Tuhan sampai kiamat. Nah sekarang di diri kita sebab kalahian apa juga Palestina, tapi ya sidin aja paranaian aja, tapi jadi kalahi orang dia ya. Jadi pemanggil kada baik, paranayan kada baik, tetap mengarang untungnya tetap jadi biang kalahi. Coba aja orang paranayan misalnya, aku aja baik badanai daripada bakal lahir, hadir di tanah orang banyak ramai pandiran di pandiran mana pandiran karena sehari kada kerja di pandiri kada saute badanai aja jadi musibah apalagi bersuara tuh sama. Inilah sifat tanah. Jadi tanah itu sudah memiliki kadar dan sifat masing-masing, sama dengan diri kita. Ambil Tuhan tanah di India, diulah Tuhan bagian pinggul, makanya liak itu dari tanah inti bisa Pak. Jadi tanah itu ternyata memiliki sifat. Nah kita belajar dari sifat tanah itu, apakah tanah di muka bumi ini semuanya memiliki sifat? Ya, ada kadar masing-masing. Kayak apa mengukur kadar tanah? Nah disinilah ya kan, kayak wajah tanahnya baikkah kadarnya besar di diamnya. Sifat tanah tuh ada ukurannya, ada derajatnya. Tapi kan harus ada lampahannya. Jaka-jaka bahasa kamu tuh lampahannya, atau ada mengetahui rumusnya. Ambil tabuk sekilan, ambil tanahnya, ada tirakatnya, pasti ketahuan derajatnya, kemiringannya itu ketahuan. Kalau kita baca di situ, apakah tanah ini layak buat usaha atau layak buat tempat tinggal? Apabila derajat tanah itu di bawah 17, atau bila di bawah 17 itu bisa 16, 15, 14 atau 9 ke bawah, makinnya. Kenapa? Coba lihat. Ahmad bernilai 14. Ahmad disebut dengan nur, berarti belum jahir. Ketika tanah derajatnya di bawah 17, bisa 16 sampai ke bawah. Berarti ini yang belum jahir, berusaha jadi tanah situ. Berapa miliar aja turun, pasti bangkrut. Karena kadang mau jahil, kadang membawa keberuntungan. Jadi tanah itu harus bernilai 17 ke atas, karena Muhammad sudah berangkat 17. Muhammad artinya zahir. Jadi seolah-olah membaca tanah ini dari mana aja dasarnya, karena kita mempelajari lah semua dari almarhum guru kita sudah belajar situ. Jadi membaca tanah ini dan kita membuktikan semua, kita rasakan situ. Banyak sudah pernah kita katakan dengan pemilik tanah pian ini 70-30. Ujar sedikit maksudnya apa 70-30? Ujar kita 70 gagal, 30 berhasil. Bila pian turun 1 juta, 700.000 kayaknya hilang, 300.000 nanti sisa. Pada ujungnya itu kita mengukur tanah itu bisa diukur. Kemudian tanah kan ada bisa diukur, diri ada kan sama, memiliki sifat semua. Kayak apa? Membaca diri dari nama. Dari nama sudah ketahuan. Urutan huruf di dalam nama itu menjelaskan perilaku seseorang itu. Kita rasakan itu. Kenapa kita berani menyampaikan? Karena kita udah mungkin ada hitungan lagi dari ratusan itu banyak sudah. Jadi berdasarkan pengkajian atau pembuktian itulah kita sampai ke situ.
bahwasanya di dalam huruf waw tadi disimbolkan di dua mata kaki. Nah, kira-kira nih, dua mata kaki ya, ini mulai ada, ayo setengah jam lagi itu. Jadi dua mata kaki inilah yang menjadi sebab sampai Nabi menyuruh orang itu sholat diulang 3 kali. Nah, sembahyang bagaimana? Ulang ya Nabi. Duduk ulang, sembahyang ulang. Bagaimana? Ulang dari sembahyang ada, ulang mulai berwudu. Ulang mulai berwudu. Sembahyang ulang. Suruh pulang berwudu. Oh, masih salah terus. Di mana salahnya ujian Nabi berwudu? Dua mata kaki ada dibasuh. Makanya turunlah hadis, ya kan? Muslim masyakin. Tiap muslim itu miskin ilal asyur, kecuali mengerjakan asar. Orang sampai di situ aja, akhirnya apa? Gawi taruh sampai yang asar kali sugih-sugih juga masih. Kenapa? Kita tahu kisah, tahu terjemahan aja. Masakin, ya kan? Muslim masakin ilal asr. Berarti jangan ketinggalan sampai yang asar. Gawi taruh tapi kada mau sugih. Inilah rentetannya, barang siapa yang tidak mendoakan kedua orang tua, terputuslah rezekinya. Ternyata dua mata kaki itu adalah timbul daripada 4 rakaat asyar. Hendak tahu rahasianya, kupas asarnya dahulu. Ternyata asyar adalah tuh, lihat dari Imam, bahwasanya hembusan pertama 11 huruf adalah hembusan roh. Jadi kata-kata zuhur itu siapa yang zahir? Adalah roh. Nah, setelah zahir itu inilah 11 huruf. Zuhur itu berarti ada di 11 huruf. Ya, masuk di situ zuhur. Kemudian Allah ciptakan. Oh, kalau sudah ada 11 huruf, ada nurnya, Allah ciptakan alam semesta. Tapi kalau kembali ke 11 huruf, kemudian Allah membuatkan tempat yang kokoh. Nah, ini bicara tentang rahim. Berarti apa? Zuhur adalah rohnya, asar adalah tempat yang kokoh. Siapa tempat yang kokoh? Yaitu rahim. Inilah yang disebut dengan orang tua. Makanya barang siapa yang mengerjakan sholat asar, duduk di dalam sholatnya, ia membaca doa Allahumma firli, maka dihapuskanlah dosa kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya asar pasti disebut dengan asri. Muslim masakin ilal asri, makanya disebut dengan wal asr. Makanya huruf waw itu adalah kalimat sumpah. Kalimat sumpah. Jadi kedua orang tua, anggap aja Adam dan Hawa asarnya. Nah, adanya Adam dan Hawa sama di dalam sembahyang dan 5 waktu disebut dengan asyar. Akhirnya apa? Berproseslah Adam dan Hawa, bersatulah Adam dan Hawa, kemudian terjadilah yang disebut dengan janin. Janin itu pas nang kayak boneka, di garis-garis matanya talinya ada, itulah yang disebut dengan maghrib goraba. Artinya janin kita tuh artinya kada jelas, masih cuma ada goraba, matanya ada sudah, tapi kada muncul lagi garis saja goraba. Berarti bila orang sembahyang maghrib, berarti apa nang
diingatnya sedang maghrib. Kayak apa kita rasanya waktu jadi janin masih. Maka siapa maghrib? Maghrib dikerjakan menghapuskan dosa keluarga bapaknya. Nang sepasa. Kenapa? Nang jadi janin itu siapa? Nang jadi janin itulah setetes air dari Adam. Dari laki-laki. Itu ceritanya. Kemudian Isa roh dihembuskan ke dalam batang tubuh tadi. Maka orang yang sambayang Isa menghapuskan dosa keluarga mama. Habis Isa. Maka apa? Ketika Isa ditiupkan roh tadi, itulah asal katanya asa dibangkit. Bangkit. Asalnya janin tadi dimasukkan roh hidup. Disebut dengan asa. Maka apa? Anyar lahir disebut dengan fajar atau fajr. Makanya orang haji wukuf sampai fajar. Wukuf tuh sebenarnya kita tuh merenungi kayak apa prosesnya pembuatan janin. Tuh wukuf bila sudah diulah janin lahir pas tiba fajar habis waktu wukuf. Asal makanya wukuf bertahan itu sama lawan maulah artinya. Maka 5 waktu menjelaskan kehidupan kita. Nah disinilah titiknya orang banyak akhirnya bingung kenapa diulang 3 kali ujar nang seikong salawat kepanjangan. Lalulah isbar muncul. Oh cingkrang aja ulang lawar, ya kan? Isbar. Padahal di situ adalah kesombongan. Penghuni surga dikeluarkan karena sombong. Bukan iblis yang dikeluarkan dari surga. Iblis dia sombong akhirnya dikeluarkan dari surga. Berarti iblis pernah masuk surga. Ya, penghuni awal itu siapa? Setelah dikeluarkan jin dari surga disebut dengan ablasa, disebut dengan iblis. Sebutan akhirnya disebut dengan iblis. Kalau sudah bergelar iblis berarti dia sudah menentang Tuhan. Masa mungkin ketika menentang Tuhan dimasukkan ke dalam surga? Nah disinilah tafsir yang membedakan. Iblis yang dikeluarkan dari surga karena ya sombong. Berarti paham kita apa? Berarti iblis sudah masuk surga? Bukan. Siapa penghuni sesungguhnya adalah jin. Alam semesta aja berapa ribu tahun kosong. Setelah alam semesta dicipta adalah penghuninya manusia belum ada. Yang ada hanya jin. Semua dihuni oleh jin. Bahkan malaikat pun tunduk dengan jin. Wahai jin, sampai akan bang pasan kami lawan Tuhan. Yuk berangkat. Pada saat itu. Tapi ketika penciptaan Adam dipanggil semua untuk sujud kepada Adam dan maunya. Akhirnya dikeluarkanlah dari surga yang disebut dengan ablasa, barulah disebut dengan iblis. Jadi kalau kita memahami dari konteksnya situ, bahayanya kita memahami ternyata iblis dikeluarkan daripada surga. Padahal iblis itu sebutan orang yang menentang tadi. Coba kalau kita di dalam rumah sarik lawan anak, ini anak pas melawan, injak aja keluar, injak keluar, ikan lain anakku lagi. Sama kayak itu, sudah di luar. Ketika ia menentang, dikeluarkan dari rumah, ada diakui anak lagi kan gitu maksudnya. Nah beda sudah namanya. Itu juga kisahnya. Jadi pemahaman ini, tafsir ini secara logika, mungkinkah iblis sudah ada di surga? Jadi informasi itu ternyata bagaimana bisanya iblis itu dikeluarkan dari surga tidak diceritakan. Kalau iblis di dalam surga dikeluarkan, bagaimana bisa bertemu dengan Adam? Sedangkan Adam ketika bertemu dengan Hawa, ujar Jibril, "Dam, aku berjauhan. Ikam sudah ada di si kawan. Hawa datang sudah, kada nyaman juga aku, dia seorangan menonton aja, yang keduaan sudah, jaga bahasa kita tak. Jangan dulu dicari, kita bujur aja ada bersuara itu." Ini bahasa kita aja, misalkan gitu nah.
karena Adam sudah bertemu dengan Hawa. Dan menjajakan bahasa kita nih lah, nyawa sudah bertemu dah kawannya, ya silahkan nikmati. Kan itu jalan ujian Jibrilnya, aku pergi. Kepergian Jibril, iblis datang. Nah, tergodalah di situ. Ya, tergodalah ada penanduk masih bahwa iblis itu menggoda. Dibisiki iblis, dam aja. Nyaman damai aja. Coba rasai itu saja. Takut. Pas ada marasai, hilang iblisnya, syaitannya yang ada. Jadi iblis tukang bisiki, bila melakukan anti iblis, syaitan. Makanya orang menyebut pekerjaan syaitan. Pada orang yang itu juga sama aja, kelompoknya sama. Ya. Siapa cikal bakal menjadi iblis? Jin. Ya. Siapa cikal bakal menjadi syaitan? Jin. Akhirnya inilah pembersihan manusia, turun perintah, ya kan? Al-Hajj. Perintah haji. Jadi perintah haji itu menyempurnakan manusia. Di situ ada yang disebut dengan jamarat. Jamarat itulah melempar. Ada yang disebut dengan sudah kita terangkan. Ya bahasa kita ini wula, wusta, akabah. Melempar 3. Itu ceritanya. Kenapa? Karena ini awal-awal yang merusak manusia. Yang 3 nih, jin, iblis, syaitan. Ini 3. Lalu lah naik haji, ramai menawaki, paham ada. Kenapa kita sebut paham kada? Kita sharing sudah orang ngerancak naik haji betapun. Pian jurang menawak melempar batu itu siapa nang ditawak? Tunggu. Tapi hakikatnya aja menawak syaitan kah jurang? Menawaki syaitan kah? Menawakan syaitan atau menawaki syaitan? Kan batu di tangannya. Hakikatnya di sini menawak syaitan, berarti jurang syaitannya di situ. Ya. Nang bujur jurang menawakan syaitan atau menawak syaitan. Di mana bedanya? Bila menawakan syaitan, syaitannya ada di sini. Kita buang ke situ, kosong kita. Tapi bila menawak syaitan, syaitannya ada di situ. Kita tahu musuhan masih. Syaitan di dalam diri. Nah, inilah yang disebut dengan wula, wusta, dan akabah. Sudah kita jelaskan. Jin adalah, makanya jin itu pihaknya paling gana. Karena itu cikal bakalnya itu kan ada pelaku nang jadi tadi. Makanya orang menyebut ada nang kafir, ada nang Islam jin. Maksudnya ada nang baik, ada yang buruk. Yang buruk tadi jadi syaitan, jadi iblis. Padahal jin itu juga nilainya membisiki, gelarnya iblis. Bila melakukan gelarnya syaitan, itu juga orangnya gelar. Pada belain itu juga orangnya gelar. Coba sersan, macam-macam pangkat sama. Belain kan manusia juga. Siapa aja yang duduk sersan, siapa yang duduk ya jenderal, belain kan sama manusia gelar. Nah itu sedikit kita membuka tentang huruf waw, bahwasanya waw ini disebut dengan wara dan wahyu, terpelihara. Rumus terpelihara tadi, orang yang menjaga kekotoran selama hidup. Jaka bahasa kita, orang yang menjaga dirinya dari dosa. Bahasa ini pun tafsir bisa juga lain. Menjaga dirinya daripada dosa, kada hendak berdusta, gawe sambahyang terus ya, supaya terhindar daripada dosa. Tapi di dalam sambahyang kada paham makna, takbirnya kada paham, bacaannya kada paham. Tuh, kira-kira termasuklah golongan itu. Yang menjaga kekotoran ketika ia bergerak
Pada tahunnya siapa yang bergerak? Tuhan yang menggerakkan. La haula wala quwata illa billah. Itu kan artinya. Pada daya dan upaya nang ada Tuhan. Yalah. Akhirnya apa? Aku digerakkan Tuhan. Padahal kalimatnya bujur la haula itu sudah kada ada daya. Aku kada ada daya, kada ada juga nang ada Tuhan. Mana dayanya? Tapi pemahamannya pada daya nang aku bergerak Tuhan mengajahan menggerakkan kita dua dalam seumuran. Selalu ada diri kita. Dua terus. Sulit. Kalau kita belajar tauhid atau belajar tasawuf, belajar dengan bahasa-bahasa hadis, bahasa-bahasa hukum, bahasa Arab lah. Alif coba alam syahadah, ya kan, alam jabarut dan sebagainya. Itu ternyata kita mendudukkan diri itu lebih sulit. Ya. Sedangkan orang yang di pondok pun sulit menerimanya. Ada pahamnya masih. Ternyata hanya ilmu huruf ilmu terakhir sudah, jenjang terakhir sudah. Cuma lagi paham dari situ. Nah, jadi kembali kita. Huruf waw itu terletak, kita percepatlah, di dua mata kaki. Coba kita simpulkan sedikit. Berdiri ya, kalau kita basah. Pernahlah kita memerhatikan huruf waw itu di mata kaki kita. Coba kita lihat. Nah, ini dua mata kaki bulat. Nah, itulah bentuk huruf waw. Amun kita ulah nih, nah, ya kan? Ya, ini huruf dalnya nih. Nah, tuh huruf dal. Huruf dal telapak kaki, lutut dan telapak tangan. Tuh huruf dal. Kenapa aja bisa kayak itu? Coba kita. Kenapa dal di telapak batis dan di dua telapak tangan? Inilah simbol daripada 4 rakaat zuhur jahir. Ketika kita menginjak tanah, tapi dibahas ulang, apa aja sambayang kalau di atas tanah, terus kami dibahas ulang di atas sejadah, bahas ulang terima. Ya, abang ada mengaku di atas tanah, ambil sejadahnya, silahkan kita, anak di mana? Kawalah, aku di laut, di atas banyu di mana? Ada kawa menghilangkan tanah. Kada aku sampai berapa? Kada berjejak ke tanah sambil berapa? Tuh kasih tuh tentang arahnya kemana? Walillahil masyriq wal maghrib aina ma tuwalu. Ada semua. Ada pemilihan. Berarti apa? Ketika kita takbir huruf dal, siapa membulik? Buliklah nyawa kita kepada roh, dan setiap roh tuh bulik akan menerima balasan. Buliklah Allahu Akbar. Nah, telapak tangan antennya langsung kepada roh. Maka dua telapak tangan adalah simbol daripada roh. Dua telapak kaki simbol asal batang tubuh daripada tanah. Bulik angkat rakaat zuhur. Siapa yang jahir awalnya adalah roh. Bulikakan ya Tuhan. Nang kudulungi nang asal tuh roh bulikakan. Ketika dalam sholat tuh mi'rajul mu'minat, sholat bertemu dengan aku, tamuakan dahulu asalikan ya Tuhan. Oh, roh nyawa kita tamuakan, bulik roh batang tubuh ke tanah sintranya, bulik ya sudah. Kemudian adanya diri engkau, bulikakan ya Tuhan ya. Bila ikan Tuhan kadang memberikan miskin, dikira miskin harta, ada berilmu. Nah, makanya zuhur ada di sini. Ini disebut dengan asar. Dua mata kaki simbol daripada sholat asar. Ini roh.
Kalau dalam jahir kita, ini diri kita pribadi. Tuh. Makanya kita banyak kehendak sama yang juhur, jangan ketiga, jasa diri kita seorang. Tambah yang juhur menghapuskan dosa-dosa kita seorang. Tambah yang asal, inilah sudah jahir Adam, berarti sudah termasuk orang tua. Kedua orang tua disimpuli sudah dari sini dibahas. Makanya Nabi ulang. Kenapa begitu? Kebanyakan orang apalagi di keran nambah sudah keran diputar. Banyak yang bodoh aja betanai di keran atau kosong-kosong sudah. Ini mata kaki pada diperhatikan. Tuh makanya kan disuruh ulang, itulah sebabnya karena sumpah. Setiap waw pasti huruf sumpah, wadduha, sumpah semuanya. Maka apa? Laksanakanlah asyar. Berarti sumpahnya ada berlaku lagi. Kenapa? Karena kita tahu wara iya memelihara. Coba kita bayangkan, kita belajar huruf waw akan mempelajari kata-kata asyar. Kira-kira amal ditulis asyar kayaknya hurufnya. Mempelajari batang tubuh dan nyawa. Hadap dahulu ya. Awakku dari mana nih? Pelajari. Dari rumah lawan. Mempelajari diri. Makanya disebut dengan asyar. Kalau ini siapa nih? Tuh, ada huruf H-nya ada. Itulah sebutan nama lain ketika alif disimpulkan dengan roh hembusan pertama sudah menjalani proses, maka roh sebutan keduanya al-hayyu yang maha hidup. Berarti ini disebut dengan roh. Berarti juhur adalah untuk diri kita sendiri. Bayangkan awak kita nih, orang menyebut Quran saikumang, Quran sebijian. Di mana aja bentuk diri kita aja huruf sebutan, belum lagi ke dalamnya lagi. Perhatikan aja semua sampai menata kuku aja, ya kan? Ini jadi perdebatan banyak pulang nih kan. Ada 6 jari telunjuk berdahulu, ada 6 ibu jari ya berdahulu, ya macam, ya kan? Karena menafsir hadis, saya bilang kita tafsir. Setelah belajar ilmu huruf, hadis dan Al-Quran terjemah itu bisa kita kuatkan dengan ilmu huruf. Kira-kira memotong kuku mana yang betul? Semua orang akan telunjuk benar. Kenapa? Bila telunjuk ini salah pertama, salah keempat jarinya. Karena persaksian ada di telunjuk asyhadu alla ilaha illallah. Ini dulu boleh. Nah ini gampang sudah. Makanya imbas sudah persaksian nyata ada pada telunjuk sama di sini. Kalau sudah menyaksikan, ini sudah sifat pertama yang dibuang adalah kelingking, sifat meremehkan, merasa bujur terus bila orang diremehkan. Makanya bila meremehkan orang, aja jalan. Ini betul imbas sudah telunjuk. Yang kedua apa? Sifat PHP ya bahasanya, dusta atau kebohongan. Nih, jari manis, suka PHP jadi manis nih, menjanjikan saja, realitanya kan itu hanya jari tengah merasa kuat. Coba ya, angkatan barang tinggal jari tengah, ya, adalah merasa kuat, tidak. Jari tengah adalah kokoh. Bila sudah persaksian dilambangkan dengan telunjuk ini sudah bulik semuaan, sadar dengan diri, kadang mau sombong orang, ada sifat kelingking,
sifat dari manis, sifat dari tengah kada ada, maka apa? Ini simbol daripada tempat yang kokoh. Kokoh maknanya Allah adakan air tadi, aku keluarkan ya Tuhan air dari tempat yang kokoh yang disebut dengan rahim. Nah ya, ini jadi sok sudah. Nah dari situ oke sudah. Jadi ini banyak kita lihat ya, ada entah kita kada menyebutkan dari guru-guru manapun, ternyata banyak perbedaan pendapat cara memotong kuku, ya cara memotong kuku. Kemudian cara tasbih banyak juga beda pendapat. Namun kawa ya tasbih itu nang bagus dari kayu, jangan nang digital. Kalau bicara anong kawa nang bagus silahkan, tapi jangan dibuat hukum. Ya, anong kawa aja. Nah antara digital dengan kayu, ujar sidin bagus tasbih nang kayu. Tuh. Maka kita kembali, apakah digital bisa disebut tasbih? Apakah kayu tadi bisa disebut tasbih? Tasbih, ya kan? Tasbih itu bacaan apa? Kalimat kembali. Maka itu alat, jangan dihukumkan lagi. Bila sudah alat itu jangan dihukumkan. Membaca tasbih itu artinya coba apa? Kita harus mengibarkan huruf waw. Nah, ba dan ha. Samuaan roh ini dahulu asalnya melihat kadang tahu kadang dengan diri, menyaksikan kadang bila sudah boleh kepada asal. Tasbih jadi apapun yang dibaca itu bila tujuannya mengembalikan diri disebut dengan tasbih. Berarti tasbih disebut dengan zikir atau bacaan yang mengarahkan diri kita kepada pengembalian. Alatnya apakah? Jangan lagi ribut masalah alat. Ributlah masalah alat. Tasbih diributkan, jangan dari kayu, jangan dari mesin, jangan dari ini, ribut masalah air. Ya, bila masalah alat hukum kadang lagi. Alat tidak bisa dihukumkan lagi sudah, karena berasal daripada nur sabarataan, jangan dihukumkan lagi. Yang dihukum itu penggunaan alat, Maka di sini, misalnya tadi, jangan jadi kita contoh kayu, tasbih kayu dengan digital, baik tasbih kayu, namun jadi bang ada. Sesuai kebutuhan mana yang lebih mudah. Mengingat Tuhan itu, Tuhan kadang mau mempersulit yang mudah bagi kamu. Kurang ada peringatan menggeser luput kedua kali kah apakah ada ingat kamu digital trek mudah baginya. Maka ketika bicara alat jangan dihukumkan lagi. Yang penting apapun yang dibaca sifatnya adalah mengembalikan, disebut dengan tasbih. Kita terlalu panjang kalau akan bahas tasbih. Nah, maka huruf waw di sinilah yang disebut dengan orang yang terpelihara, orang yang mengisahkan, disebut dengan waw. Kemarin kita sudah yang pada bisa, ya kan? Bukan pada bisa, Bang. Jangan mempertemukan shot dan dot, ya. Jangan diulang jadi satu karena akan menutup. Sekarang jangan juga menemukan nun dan waw. Kenapa? Bila menemukan nun dan waw itu akan dua. Kenapa? Karena waw adalah sebutan yang sudah kembali kepada asal. Jangan lagi bila sudah pulihkan nur ini, berarti orang itu disebut wahid, hilang anda wahidnya bila sudah berada di sini. Ini hanya menerangkan sifat ini. Jangan lagi disebut hanya orang yang wara, hanya orang yang wahid yang boleh ke sini. Tidak ada.
Jangan lagi dia kasih ini mengaku wahid, mengaku orang ada kalau di sini tuh, karena memang ini sudah ada di sini. Ini adalah sebutan. Makanya apa? Bila disatukan nun dan waw, buktiannya ya, tahu lah. Tulis ya nun lawan waw, tulis ya. Anda kamu berumahan orang kabilawas bakal lahir berserumahan. Buktiannya ya. Inilah yang disebut dengan pembenci dua huruf. Kenapa? Ini tahu ada sebabnya? Karena masih dua. Ketika roh berkata ana, anta, tidak bisa disebut dengan wahid. Apa yang terjadi? 3000 tahun kesucian. Itulah penyebabnya. Sampai Tuhan menginformasikan lawan kucing. Non dan wawnya sudah bakal lahir. Non, wow, gitu. Diinformasikan Tuhan. Jadi apa? Kadang-kadang bahasa-bahasa di dalam budaya Islam itu kadang-kadang model kayak cocok logi. Padahal sejarahnya memang terjadi itu. Kenapa nun bukan kadang bisa disatukan, tapi ketika ini disatukan berarti dua. Sedangkan wow, gelar nur tadi ia sudah kembali ke asalnya. Jangan membawa gelar lagi. Bila sudah berada di wadahnya itu, iya sudah itu. Wah itu, saya kita usah mengaku wahid, kita usah mengaku warna lagi. Gelar jangan dibawa. Maka apa? Ketika membawa gelar, lupa akan asalnya. Coba ya. Menyediakan siapa? Adanya gelar karena adanya hembusan, adanya nur. Ketika membawa gelar, bapaknya Tuhan kasih nur. Nah asalnya itu pada apa-apa boleh kasih ini, wah membawa gelar. Sama, tidak ada gelar. Makanya ketika kita mempelajari huruf waw, dia nang kapten kah, nang jenderal kah, kepala apa? Awalnya lagi dibanggakan. Kamu bisa gelar itu kadang bisa lagi dikembalikan ke asal yang memberi. Petanolah Tuhan mengaku alif, boleh lah. Itu yang kita rasakan. Sama itu. Ada lagi roh itu suci. Kembali ke dalam suci dalam keadaan suci, kadada islah membawa pahala, kadada islah membawa dosa. Suci itu. Gelar kadakawa lagi dibawa ke sini dinyatakan dengan warak. Nah sekarang bisakah pahala menuntun kita membawa ke sini? Sholat, puasa tidak menjamin, tidak membawa kamu ke surga, karena semua adalah jabatan, adalah gelar. Di mana asalmu tuh asal. Mempelajari huruf syir, mempelajari kembalilah ke tempat semula. Ada lagi kita. Gelar jadi bapak, gelar jadi ibu, gelar jadi nenek, sebutan. Mau sudah boleh adalah nenek. Kali lagi ada lagi habis. Ada bangga ke bapak, ke ibu, nenek kaya. Tidak ada lagi karena semua berasal daripada Nubuhul. Bila masih terpakai, akhirnya apa? Menjadi sumpah. Masakin. Kata-kata masakin bukan harta, tapi ilmu. Bangkrut akan ilmunya. Ia sembahyang tapi nggak ada ilmu. Ada aku belajar ya, mulai niat aku belajar bacaannya, belajar ya itu ilmu bacaan. Tapi ilmu diri itulah yang sesungguhnya. Adalah orang menunjukkan ilmu bacaan. Di sini semua menunjukkan ilmu diri. Maka apa? Yang jadi badan siapa? Roh aku pada
Yang jadi nyawa siapa? Roh. Berarti aku pada nyawa. Sekarang kita rasakan batang tubuh kita seikungan dari ujung rambut sampai ujung kaki siapa? Aku juga roh. Nyawa awal berpandir melihat bergerak siapa? Aku juga roh. Badan aku, roh aku, siapa aku sebenarnya? Rahasia kata lagi sahabat, majulah kah usilat laisa kamislihi syai'un, jangan lagi dicari bentuk aku. Asal sudah tahu, jangan dicari lagi, bila dicari kayak aja. Sama kita mencari bentuk setrum, mau ambil tespen, nah hajar kayak ini, itu nyalanya tespen, bukan bentuknya setrum. Sama, laisa kamislihi syai'un, sehingga benarlah Tuhan apabila ada yang mempertanyakan tentang roh, kada ada yang lebih tahu itu rahasia aku yang lebih tahu, itu maksudnya. Belajar ini mengetahui roh, kada mengetahui perjalanan roh, bukan mengetahui bentuk roh. Perjalanan roh dari mana kita asalnya tuh, itu maksudnya. Jadi huruf waw adalah gelar, ya, daripada ketika sudah kembali gelar nur. Bila sudah sampai sini kada ada gelar lagi, maka jangan. Ketika ini bersatu berarti gelar ada, maka inilah yang menjadi peperangan. Dari mana dasarnya? Roh, ana, anta. Tuhan maulah bakal lahir, udah ada anak siapa? Pada mengaku kita tuh sama. Gelar anak merasa ia sudah jadi anak, jadi manusia, kada tahu asal. Jadi ini adalah sebutan, ini jiwa, ini adalah nur. Adanya jiwa menunjukkan adanya nur. Ada pada nur. Sebenarnya banyak nih, tapi kayaknya tempat semakin salah. Minggu depan kita bahas lagi, karena dari sini akan kita perjelas lagi huruf waw, nun, dan mim. Ada 3 huruf. Kira-kira kalau pada ayatnya kalimatnya apa aja? Banyak ya, banyak benar. Nah, ada kalimatnya man syuqalani zikri, ada juga man syuqalahu zikri kan masyalati, ya kan. Kata-kata man itu ada juga waman, ada wamin, ya kan. Jadi huruf yang diputar-putar ini gelarnya disebutkan dahulu, padahal apa kata-kata waman atau wamin, barang siapa nang kada menyekutukan, ini dahulu. Orang yang barang siapa nang kada menyekutukan, nih berarti itu wanti-wanti itu. Barang siapa nang kada syirik, itu aja nih bahasanya bila ini. Maka siapa tadi, siapa adalah jiwa. Ya, bila ini akan dibos itu jiwa, ini kembali kepada nun. Bila kembali kepada nun, ya ujungnya kun. Barang siapa nang kada syirik, apa aja kehendak jiwa kun ada. Kun payah. Insyaallah di minggu depan kita akan berjelas lagi, karena ini tempat tidak memungkinkan lagi. Maju deh kan? Tidak berlaju deh. Masih sempat mungkin sebelum pandangan langsung dipantau, kalau ada pertanyaan silakan.